materi kita. Semoga kalian tetap terus belajar. Kita lanjut dengan pemangkatan suku 2. Nah, di pemangkatan suku 2 ini sedikit lebih harus sering-sering kita baca, karena di sini sedikit lebih sulit karena konsepnya sangat panjang sekali. Nah, kita coba pemangkatan suku 2 dengan menggunakan segitiga Pascal. Pemangkatan suku 2 dengan segitiga Pascal. Dan suku 2 dengan segitiga Pascal. Mungkin masih banyak yang belum mengenal tentang segitiga Pascal itu sendiri, tapi kalau pemangkatan suku 2 mungkin sudah tahu. Tapi untuk segitiga Pascalnya adalah cara menyelesaikan permasalahan tentang pemangkatan suku 2. Nah, nanti kita jelaskan di sini tentang segitiga Pascal itu. Baik, kita coba jelaskan apa itu segitiga Pascal. Kita coba jelaskan. Di sini kita coba pahami dulu kalimat ini. Dalam menentukan hasil pemangkatan suku 2, koefisien, mungkin koefisien sudah kenal ya. Koefisien dari suku-sukunya dapat diperoleh dari bilangan-bilangan yang ada pada segitiga Pascal. Koefisien itu adalah bilangan yang berada pada variabel. Jadi bilangan yang berada variabel itu adalah didapat dari segitiga Pascal. Nanti bilangan-bilangan yang ada dalam variabel itu adalah sebagai koefisien yang diambil dari segitiga Pascal. Mungkin kalian belum paham karena segitiga Pascal itu apa. Nanti kita gambarkan segitiga merupakan segitiga bilangan-bilangan yang ada pada segitiga Pascal. Coba kita buat bilangan yang ada pada segitiga Pascal. Sini ada angka 1, di kiri kanannya bukan garis, ini 1. Nah, untuk melanjutkan bilangan yang lainnya nanti akan terbentuk seperti segitiga. Nah, di sini ada angka 1 ditambah 1, ada 2. Letakkan di tengah-tengahnya, kalau bisa sejajar, ya. Nah, di sini ada angka 1 lagi, kita kasih jarak. Ini wajib dibuat satunya. Setelah itu kita tambahi 1 dengan 2, itu 3, kita letakkan di tengah. 2 tambah 1, 3, kita letakkan di tengah. Kemudian kita buat 1 lagi di ujung, dan di ujung sini. Nah, itu angka 1, bukan garis. Nah, itu 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Kita buat lagi garis di ujung, angka 1. Nah, dan seterusnya sampai sebanyak-banyaknya adalah bilangan jumlah dari bilangan yang di atasnya. Kita letakkan di antaranya, di bawahnya. Nah, kita lanjutkan misalnya 1 tambah 4. Di sini 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5. Di sini kita buat lagi 1, ini kita buat lagi 1. Dan seterusnya kita coba lagi, tambah 1 lagi, 1 tambah 5, 6, 5 tambah 10, 15, 10 tambah 10, 20, 10 tambah 5, 15, 5 tambah 1, 6, dan seterusnya. Nah, seperti itulah cara membuat segitiga Pascal. Nah, bilangan yang tadi yang saya jelaskan adalah koefisien. Koefisien itu apa? Bilangan yang akan nanti menempel pada variabel yang ada pada soal nanti. Soal yang berhubungan dengan pemangkatan suku 2. Nah, oke, untuk lebih pahamnya kita coba di sini kita jadikan pemangkatan. Di sini adalah kalau kita ambil A dengan B sebagai variabelnya, jadi A tambah B dipangkatkan 1 karena di sini tidak ada masih awal. Di sini adalah A tambah B pangkat 0. Kita mulai dari 0. Selanjutnya A tambah B pangkat 2. Kita ambilnya di sini. Ya. Terus A tambah B pangkat 3. Kita ambilnya di sini. Terus A tambah B pangkat 4. Ini pangkatnya. Kita coba ambil kesimpulan.
bahwa itu sebagai pangkat. Terus A tambah B pangkat 5, terus A tambah B pangkat 6, dan seterusnya. Nah, nanti kalian akan pelan-pelan membaca ini, memahami ini. Kalau tidak dibuat seperti ini, nanti kalian tidak tahu apa itu segitiga Pascal. Baik, baru kita bisa masuk ke dalam bentuk contoh-contoh soal yang berhubungan tentang pemangkatan suku dua ini. Nah, nanti kita coba jabarkan dulu yang ada di sini. Minimal 3, kita kasih contoh di sini. Dimulai dari A tambah B pangkat 1 mungkin, atau A tambah B pangkat 2. Nanti kita coba jelaskan di di video berikutnya untuk menjelaskan pemangkatan suku dua ini. Coba sekarang kita jelaskan pemangkatan suku dua ini. Bentuk umum pada segitiga Pascal tadi, di situ saya ambil dari A tambah B pangkat 2. Nah, A tambah B pangkat 2 itu tadi ada 1, 2, 1. Situ ada bilangannya, yaitu kita simpulkan dulu. Di situ ada 1, 2, 1. Nah, kita coba, karena 1, 2, 1 di sini kita ambil pangkat A, pangkat yang tertinggi, yaitu pangkat 2. Kemudian muncul AB, muncul lagi B pangkat 2. Kita ambil sini 1, 2, kita tutup kurung variabelnya, B nya juga tutup kurung. Belajar untuk menutup kurung dulu. Nah, di sini ada 1, 2, 1, ya. Di situ ada 1, 2, 1. Kemudian karena ini tidak mempunyai koefisien, tidak mempunyai bilangan bulat, maka kita langsung pangkatkan hurufnya, ya, atau variabelnya. A pangkat 2 jadinya A pangkat 2, karena kali 1 tetap A pangkat 2. 2 kali A kali B jadinya adalah 2AB, tambah 1 pangkat kali B jadinya adalah B pangkat 2. Nah, seperti itu contohnya. Kita ambil lagi misalnya A tambah B pangkat 3. Nah, supaya nggak bingung, dalam A tambah B pangkat 3 ada 1, 3, 3, 1. Saya jabarkan dulu bilangan yang koefisien pada segitiga Pascal. Nah, 1 itu A pangkat 3. A nya kita ambil pangkat tertinggi. Setelah itu ditambah A dipangkatkan menjadi 2, karena tadi sudah 3 jadinya 2, turun. Terus B muncul 1. Setelah itu kita tambah 3, A nya jadi pangkat 1, B nya jadi pangkat 2. Nah, setelah itu muncul lagi 1, B pangkat 3, A nya 0, habis. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah mulai seperti ini mungkin sudah mulai paham. Kita coba hasilkan, karena tidak ada bilangan bulat, kita hasilkan saja. A pangkat 3 hasilnya adalah A pangkat 3. 3A kita pangkatkan dulu, baru kalikan dengan koefisiennya. A pangkat 2 adalah A pangkat 2 B. Nah, ini tidak ada kaliannya, maka 3A pangkat 2B ditambah 3 kali A B pangkat 2, maka hasilnya langsung 3AB pangkat 2. Setelah itu tambah B pangkat 3. Nah, itu 2 contoh tentang A bentuk suku pemangkatan suku 2. Kita lanjut satu lagi supaya lebih paham. A tambah B pangkat 4. Nanti kita coba pakai yang seperti ini aja, ya, contoh-contoh soalnya. Jadi di sini A 1, 4, 6, 4, 1. Nah, seperti itu. Kalau nggak salah, ya, seperti itu benar. Lanjut kita ambil A pangkat tertinggi. Lalu muncul A pangkat 3. B muncul 1. Setelah itu muncul A
A pangkat 2, B-nya juga pangkat 2. Karena tadi 1 di sini jadi 2. Terus A pangkat 1, B pangkat 3. 1 tidak perlu ditulis pangkatnya. Ya, pangkatnya 1 tidak perlu ditulis. Selanjutnya A-nya habis, jadinya B pangkat 4. Nah, kita selesaikan. A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 3B ditambah 6A pangkat 2 B pangkat 2 ditambah 4 A B pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Nah, seperti itulah bentuk prosesnya. Sudah sangat memang panjang, sulit untuk dipahami, tapi kalau sering-sering kita coba maka akan menjadi lebih mudah. Nah, saya akan ambil kesimpulan supaya kalian tidak bingung dengan pangkatnya ini. Ya, tidak bingung dengan pangkatnya ini. Coba kita ambil kesimpulan, tapi kita coba contohkan lagi. A tambah B pangkat 5, ya. Coba kita contohkan lagi aja. A tambah B pangkat 5 supaya lagi paham. 1 tambah 5 tambah 10 5 1, ya, seperti itu. Nah, ini variabelnya, ini koefisiennya, sorry. Ini koefisiennya, ya. A-nya pangkat 5, muncul A pangkat 4, B muncul A pangkat 3, B pangkat 2, muncul A pangkat 2, B pangkat 3, muncul A pangkat 1, B pangkat 4, muncul B pangkat 5. Nah, ini sebagai variabel yang akan mengisi koefisien-koefisien ini. Nah, jadi harus jelas hurufnya, harus jelas pangkatnya supaya tidak salah. Kalau pangkatnya salah, hasilnya bisa salah. Oke, kita coba. Hasilnya adalah A pangkat 5 tambah 5A pangkat 4B ditambah 10A pangkat 3 B pangkat 2 ditambah 10A pangkat 2 B pangkat 3 ditambah 5A B pangkat 4 ditambah B pangkat 5. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pemangkatan pada variabelnya? Kita anggap di sini sebagai A, ini B, ya. Nanti kalau ada soal seperti ini A B saja. Kita bayangkan dia sebagai A dengan B. Jadi kesimpulannya adalah untuk pangkat, kesimpulan pangkatnya variabel A pangkatnya turun dari N sampai 0. Nah, seperti itu. Variabel A pangkatnya turun dari N sampai 0. Variabel B pangkatnya naik dari 0 sampai N. N itu adalah pangkat yang ada di sini, yang di atas. Ya, tergantung berapa. Kalau 10 ya pangkat 10. Nah, A turun dari N sampai 0. N kita anggap sebagai 5. Nah, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, seperti itu. Yang B-nya juga gitu. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mudah. Setelah kita melakukan berkali-kali, maka dia akan menjadi lebih paham. Ini adalah bentuk umum dari pemangkatan suku 2 tadi yang kita ambil dari variabel A dan variabel B. Kita coba ke contoh yang sebenarnya dalam bentuk aljabar. Oke. Kita contohkan yang sebenarnya atau contoh soal-soal yang tidak AB.
Mungkin ada koefisiennya atau angka-angka. Seperti yang Bapak tekankan tadi, bahwa untuk menjalankan proses ini, kita anggap ini adalah sebagai A, ini adalah sebagai B. A pangkatnya turun dari yang N sampai 0 atau dari yang tertinggi sampai 0. B pangkatnya naik dari yang terkecil dari 0 sampai yang tertinggi sesuai dengan pangkatnya ini. Nah, kita pahami juga bahwa pangkat 3 itu koefisiennya apa pada segitiga Pascal. Kita buat dulu 1, 3, 1. Nah, ini jadi hafalan, lama-lama jadi ingat ya. Lama-lama jadi ingat. 1, 3, 3, 1, baru kita masukkan variabelnya. A pangkat 3, nah seperti tadi. Terus turun A pangkat 2, muncul B, B-nya adalah 4. Terus A pangkat 1, muncul B pangkat 2, baru B pangkat 3. Kita hasilkan, karena ini adalah bilangan bulat, maka kita harus hasilkan pangkatnya, kita pangkatkan. Karena ini variabel biasa, jadi A pangkat 3 ditambah A pangkat 2, 3 kali 4. 3 kali 4, 4-nya tidak pangkat. 3 kali 4, 12. A pangkat 2. Terus di sini ada 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16. 16 kali 3, 48A. Karena ini adalah 4 bilangan bulat, pangkat 3 hasilnya adalah 64. Nah, itu bedanya tadi yang bentuk umum dengan soal yang sebenarnya seperti ini. Bentuk umum kita pahami sebagai A dan B. Kita coba contoh yang kedua. Ya, seperti itu. 3x ditambah 2y pangkat 4. 3x ditambah 2y pangkat 4. Kita coba, kita ambil pangkat 4-nya dulu, koefisiennya 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1. Ya, tuh. Jadi kita hasilkan 1 A pangkat 4, berarti A-nya adalah 3x. 3x pangkat 4. 3x pangkat 4, terus muncul B. Berarti 3x-nya jadi pangkat 3. B-nya adalah 2y. Muncul 3x pangkat 2. B-nya adalah 2y pangkat 2. Karena tadi 1 sini jadi 2. Terus muncul 3x pangkat 1, kalau saya ditulis 2y pangkat 3. Muncul 2y pangkat 4. Karena kita hasilkan, karena ada 3 pangkat 4 adalah nilainya 81, x-nya jadi pangkat 4. Itu yang Bapak bilang tadi, kalau ada koefisien lagi di dalam ini pangkatnya seperti pemangkatan suku tunggal, ya. Pemangkatan suku tunggal. Lanjut. 3 pangkat 3, 9 kali 3, 27. 27 kali 4, 27 kali 4, 108. 108 kali 2, nah 16, 216. Berarti 108 kali 2, 216. 216 x pangkat 3 y. Tambah 3 pangkat 2, 9. 9 kali 6, 9 kali 6, 54. 54 kali 4. Nah, ini 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 2, 4. 16, 1, 2, 1, 6 juga. 216 x pangkat 2, y pangkat 2. Ditambah 4 kali 3, 12. 12 kali 8. 2 pangkat 3 itu 8. 2 kali 2 kali 2. Nah, berapa itu? 96. 96 x, y pangkat 3. Selanjutnya 2 pangkat 4, 16 y pangkat 4. Nah, seperti itulah proses pemangkatan suku 2 untuk
bentuk aljabar dengan menggunakan segitiga Pascal sebagai koefisien. Dengan menggunakan segitiga Pascal sebagai koefisien untuk variabel-variabel yang ada pada pemangkatan suku 2 ini. Semoga kalian paham, pelajari terus-menerus karena di sini konsepnya sedikit lebih panjang dan lebih sulit. Jadi kalau dicoba terus maka dia akan menjadi lebih mudah. Semangat belajar walaupun kita belum tatap muka. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Selamat pagi.